Halo teman-teman, masalah Megatank terletak pada di sini. Ini masalah utamanya. Air ngeremes ke bawah. Jadi kan Megatank ini saya buat tinggi. Jadi dari tanah sampai dasar Megatank itu ada jarak sekitar 120 cm. Ini kayaknya masalahnya ada di sambungan kaca dengan beton. Lemnya belum kering, saya paksakan isi air, jadi ngeremes seperti ini. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Puri Bagus. Nah, di episode kali ini kita akan berbagi pengalaman mungkin yang mau membuat Megatank. Pengalaman saya ini bisa menjadi masukan. Ini Megatank saya terdapat kebocoran. Sebenarnya kebocoran ini murni kesalahan saya. Jadi kebocorannya itu terletak di sini. Nah, ini ada bagian yang di lem kaca atau silen. Ini dia. Jadi antara kaca dan beton ini kita sebelum dicor itu diisi busa hati. Habis itu dicor dan betonnya sudah kering, lalu busa hati itu dilepas, lalu diganti dengan silen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah seperti pelajaran kita mungkin yang masih ingat, kaca itu tidak bisa dipatenkan, harus ada ruang geraknya. Karena kaca itu bisa membesar, mengecil sesuai dengan suhu ruang tempat dia diam. Jadi dimanapun orang-orang insinyur seperti itu memasang kaca, dia tidak akan mencornya secara langsung, tapi memberikan ruang gerak pada kaca tersebut. Konsekuensinya adalah ya seperti ini. Ya seperti itu tadi, kebocoran. Sebenarnya ada dua cara. Pertama, kaca ini dicor, itu kemungkinan bocornya lebih sedikit. Akan tetapi kemungkinan kaca pecah itu lebih besar karena ruang gerak kaca menjadi sedikit, atau dengan kata lain kaca itu terpaku dengan kuat atau dijepit sehingga kemungkinan pecahnya itu lebih besar. Sedangkan teori yang saya gunakan ini memberikan ruang gerak kepada kaca, tapi risikonya seperti ini. Harus benar-benar sabar, teliti dalam pengeleman, tunggu sampai kering, baru kita lanjut isi air. Doakan untuk pengeleman yang kedua ini tidak bocor lagi, supaya kita bisa cepat mengupdate video dan gak sabar mengisi ikan. Oke, selain membahas kebocoran dari Megatank ini, kita juga akan membahas tentang lighting atau perlampuan. Di sini saya baru memasang 3 lampu. Nah, ini dia. Ini lampu sorot berkapasitas 20 watt. Tujuannya ini adalah sebagai sunlight. Jadi walaupun gelap di malam hari, apalagi di siang hari, lampu ini berfungsi sebagai kesannya kayak matahari yang menembus air. Oh my god!
Jadi ini ada di permukaan air, seolah-olah ini adalah mataharinya. Jadi disebut lampu sunlight. Dan di sampingnya ini ada dua lampu kecil untuk memberikan kesan dramatis. Ini lampunya bisa diatur sesuai keinginan kita. Oke, kita coba dulu mengaturnya. Ini jadi warnanya bisa berubah-berubah ini sesuai dengan keinginan kita. Tergantung dengan suasana hati. Cerah, merah, kuning itu bisa. Jadi ini fungsinya untuk tematik. Sedangkan ini lampu buat sunlight, untuk memberikan efek terang seolah-olah matahari yang menembus air. Nah, sedangkan nantinya mungkin akan kita beri lampu lagi dua di sini di depan untuk memberikan efek terang saat melihat ikan. Jadi total pengaplikasikan lampu mungkin ini 5 buah. Oh, untuk mereknya ini merek lampu Audaluk. Sedangkan yang ini lampu celup Kiyosaki. Oke teman-teman, kita lanjut ke settingan filtrasi. Jadi filtrasi di Megatank ini filter talang kita. Ini talang yang paling besar. Jadi panjang segini. Dari sini terus berjalan sampai ke ujung. Ini semua filter biologis kita. Jadi panjangnya seperti ini. Sedikit berbagi pengalaman. Di daerah saya, kristal bio itu sangat mahal. Jadi rencananya kita sebenarnya sih bagusnya pakai kristal bio. Tapi mengingat budget yang tidak memungkinkan, mungkin kita akan beralih ke media yang lain. Jadi keunggulan kristal bio itu adalah akan menjadi rumah bakteri. Volume kristal bio yang sedikit itu bisa menjadi rumah bakteri yang banyak. Terus cara menyiasati adalah kita bikin aja filter biologisnya panjang seperti ini. Jadi sehingga rumah bakterinya dapat dimaksimalkan dalam jumlah banyak. Apakah cuma ini aja? Oh, tentu tidak. Kita lihat ke bawah. Ada filter apa lagi? Nah, ini teman-teman penampakan di bawah Megatank. Masih sedikit, bukan sedikit, ini masih berantakan. Tapi sekedar info saja, ini akan menjadi filter mekanis. Filter mekanis kita berbentuk letaknya di bawah Megatank. Jadi panjang filter mekanis ini adalah 1,5 meter kali 40 kali 40 cm. Semuanya kita aplikasikan sebagai filter mekanis. Nah, kenapa kita taruh di bawah? Filter mekanis itu adalah filter yang paling sering kita harus bersihkan. Jadi harus mudah dijangkau. Coba bayangkan kalau dijadikan satu dengan filter talang tadi yang di atas, itu akan sangat susah untuk dibersihkan. Terus kita taruh di bawah, tujuannya agar mempermudah untuk membersihkan. Jadi nanti airnya akan jatuh dari bottom drain ini. Nanti dia naik dulu dan menjadi satu di sana. Itu adalah skimmer kita. Jadi dengan sistem kontraflow atau permukaan air yang dipompa dari bawah ini akan membuat permukaan air itu naik dan jatuh kembali ke sini. Jadi letak pompanya nanti ada di di sini letak pompanya.
Oke, demikian saja pembahasan filter untuk kali ini, karena memang belum disetting. Untuk lebih jelasnya tunggu episode tentang pensettingan filter. Terus bagaimana lightingnya sekarang? Ayo kita lihat dulu perkembangan lightingnya. Oke. Ini dia penampakan Megatank setelah diisi lighting. Sunlightnya berada di tengah-tengah dan sinematiknya ada di kanan dan kirinya. Tentu ini belum sempurna karena belum semua lampu terpasang, masih ada 2 lampu lagi untuk menyinari di bagian depan ini, sehingga backgroundnya tidak akan terlalu kelihatan, tapi depannya akan terlihat terang. Doakan teman-teman supaya perbaikan Megatank ini cepat selesai. Nggak sabar isi air dan isi ikan. Oke teman-teman, kalau ada masukan mohon komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe biar kita semakin semangat update video. Terima kasih. Oke, sudah jadi, kita colokkan.